Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Ferdinand Putra dari Prodi D4 Teknik Listrik 2001A dengan NIM 21091387003. Jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang simulasi IoT pada sistem bendungan dan PLTA dengan menyebutkan atau dengan menampilkan beberapa parameter yang akan muncul di sistem IoT. Jadi ada beberapa parameter, yaitu yang pertama adalah debit air dari hulu bendungan tentunya. Lalu yang kedua adalah debit air hilir yang terdapat pada bendungan. Yang ketiga yaitu curah hujan yang terdapat di pegunungan. Lalu yang keempat adalah putaran turbin atau RPM. Jadi sistem IoT ini akan disimulasikan menggunakan script, yaitu scriptnya akan melalui Google Colab dan dengan bantuan Visual Studio Code, lalu akan diterima oleh PC atau laptop dan smartphone Anda melalui protokol MQTT. Setelah itu akan muncul pelaporan data yang akan ditampilkan melalui grafik dengan menggunakan Microsoft Excel tentunya. Lalu kita akan muncul atau kita mengetahui data-data tersebut di Microsoft Excel. Jadi kita langsung saja ke bagian awal, yaitu kita akan masuk ke dalam Google Colab. Jadi di sini telah nampak yaitu Google Colab yang digunakan untuk sebagai penyedia data atau host yang memiliki data tersebut. Jadi kita langsung saja masuk ke bagian tutorialnya. Jadi pertama-tama kita harus masukkan kode ini pip install pahu.mqtt. Jadi kita akan menginstal pahu tersebut. Jadi pertama-tama kita menginstal pahu, lalu setelah kita menginstal baru kita masukkan ke sini. Jadi kita install pahu dulu, lalu kita ketikkan kode pip install pahu.mqtt. Setelah itu kita run. Nah, karena di laptop yang saya gunakan ini sudah terinstall, maka muncul tulisan seperti ini. Nah, telah siap. Nah, ini di sini. Nah, lalu setelah itu kita masuk ke bagian kode yang berisikan dengan data. Jadi kita lihat di sini. Nah, jadi ini terdapat broker address dan broker port. Broker address dan broker port ini akan berhubungan dengan aplikasi MQTT tersebut. Jadi ini broker address dan port akan kita masukkan ke dalam MQTT yang ada di laptop atau PC dan MQTT yang ada di HP. Jadi ini alamat portnya harus kita samakan dengan MQTT yang ada di laptop dan di HP. Lalu setelah itu kita masuk ke bawah ini. Ini adalah datanya, data hulu, hilir, curah, dan RPM. Lalu di bawahnya ada ini client publish. Nah, ini indeks thread debit hulu. Ini yang dimaksud dengan topik. Jadi di dalam MQTT nanti terdapat topik yang topik tersebut berisi dari data yang dikirim dari Google Colab. Jadi ini kan subtopik yang akan dimasukkan ke dalam MQTT. Terdapat 4 subtopik karena saya akan masukkan 4 data, 4 parameter. Lalu saya run. Apabila codingan ini berhasil, maka akan muncul tulisan seperti ini. Data terkirim ke broker. Maksudnya adalah data tersebut terkirim ke MQTT. Jadi setelah ini kita langsung masuk ke bagian MQTT.
Ya, oke. Kali ini yang nampak di layar Anda semua adalah dari tampilan MQTT yang berada di laptop yang saya gunakan. Jadi di MQTT yang sini yang saya pakai ini yang di laptop ini terdapat nama. Nama ini adalah bebas, terserah kalian menggunakan nama apa saja. Lalu kita fokus kepada yang host ini harus sama dengan harus sama dengan yang ada di bagian Google Colab. Jadi host ini berisikan dengan alamat yang tertulis di Google Colab yang broker address, lalu portnya ini adalah yang broker port. Lalu setelah itu setelah kita tulis ini, kita masuk ke bagian advance ini untuk bagian subtopik tentunya. Nah, di dalam subtopik ini kita akan masukkan nama data yang sesuai dengan yang ada di Google Colab tadi, yaitu indeks, debit hulu, debit hilir, curah hujan, dan RPM turbin. Sama 4 totalnya seperti Google Colab karena saya menggunakan 4. Setelah itu kita kembali back, lalu kita konekkan ke Google Colab. Kita tunggu. Nah, setelah kita tunggu muncul ini data indeks karena sesuai namanya tadi kita menggunakan nama indeks. Lalu ini data-datanya, debit hulu, curah hujan, RPM turbin, dan debit hilir. Nah, apabila codingan berhasil akan tersambung akan muncul data seperti ini. Nah, ini kita sudah berhasil menghubungkan antara Google Colab yang ada di laptop yang digunakan dengan MQTT yang ada di laptop. Setelah itu kita akan menyambungkan juga di MQTT di HP setelah ini. Jadi di sini adalah bagian untuk kita masuk ke dalam bagian MQTT di HP. Jadi kita masuk pertama-tama kita tambah, lalu kita masukkan pertama-tama adalah connection name-nya saya beri kasih nama index sama dengan kayak di Google Colab juga. Lalu client ID bisa dilihat di MQTT Explorer yang ada di laptop yang saya gunakan tadi. Lalu broker web itu saya samakan dengan yang ada di Google Colab juga. Lalu port juga ikut juga. Lalu tambahkan dashboardnya saya samakan juga dengan indeks, nama indeks. Setelah itu kita masuk ke dalam indeks jadi di saham ini sudah saya masukkan 4 macam parameter, yaitu sama dengan topik yang ada di Google Colab tadi, yaitu debit hulu, debit hilir, curah hujan, dan RPM turbin. Lalu saya perlihatkan salah satu topiknya berisi dari panel name ini adalah indeks debit hulu, yaitu sama dengan kayak di codingan tadi. Topiknya juga sama. Lalu labelnya saya beri kasih nama hulu karena ini adalah bagian dari hulu. Jadi kalau kita untuk bagian di debit hilir kita kasih nama hilir. Lalu kalau curah hujan kayak saya kasih nama curah, dan RPM turbin saya beri nama RPM. Jadi setelah ini kita lanjut ke bagian tahap codingan di VS Code, lalu akan muncul di data di bagian Excel. Ya, setelah langkah-langkah yang tadi, kita lanjut ke langkah berikutnya. Jadi di sini kita masuk ke bagian VS Code-nya. Jadi langsung kita fokus ke bagian broker. Broker kita ini samakan dengan yang dalam MQTT tadi. Lalu pada port kita samakan dengan MQTT. Lalu topik dari hulu, hilir, curah hujan, dan RPM turbin kita samakan juga dengan subtopik yang ada di Google Colab dan MQTT. Lalu setelah itu kita samakan semua, kita langsung kita run saja programnya.
gitaran, kita cek. Tunggu sebentar. Nah, ini sudah terdapat tulisannya. Mereka telah tersambung dengan MQTT broker untuk menerima data dari indeks-indeks. Lalu kita akan lanjut ke bagian actionnya. Saya stop share dulu. Saya fokuskan ke ini di sini. Di sini kita dapat melihat bahwa telah muncul data-datanya di sini beserta sini telah muncul ya. Apabila telah muncul seperti ini, maka program telah percaya dan konten telah benar. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.